Informasi mancanegara, pemirsa, perang antara Iran dan Israel semakin membara. Kedua pihak mengklaim menghancurkan fasilitas-fasilitas strategis. Israel mengandalkan sistem pertahanan udara Iron Dome, sementara Iran mengandalkan serangan rudal jarak jauh dan drone. Iran merilis video terbaru bernada ancaman terhadap Israel dengan serangan rudal-rudal jarak jauhnya. Iran menyebut serangan ini akan menjadi sebuah kejutan dan akan diingat dalam waktu lama. Namun Iran sejauh ini belum membeberkan rudal senjata-senjata apa yang digunakan. Serangan rudal Iran di Tel Aviv memicu diaktifkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Namun serangan Iran ini dengan mudah mengecoh dan membobol sistem pertahanan udara Israel. Bahkan dalam beberapa kasus, sistem pertahanan udara Israel berbalik arah menjadi senjata makan tuan. Setelah gagal mempertahankan superioritas mereka di udara, rapuhnya sistem pertahanan Israel membuat panik warga. Akibatnya Menteri Keamanan Israel terlibat adu mulut dengan warga saat melihat kondisi kota Tel Aviv pasca serangan Iran. Pemirsa, militer Israel terus melancarkan serangan ke Iran. Terbaru Israel merilis rekaman jet tempur saat lepas landas dan dikabarkan akan menyerang lokasi produksi senjata Iran. Rekaman yang diambil di lapangan terbang militer Israel yang dirahasiakan lokasinya menunjukkan jet tempur sedang dipersiapkan sebelum lepas landas dari hanggar Rabu pagi waktu setempat. Lebih dari 50 jet tempur Israel diterbangkan dengan target kawasan militer di wilayah Teheran, ibu kota Iran. Sementara itu, sistem pertahanan udara Iran di Teheran terus menahan rudal yang diluncurkan oleh Israel. Militer Iran mengatakan angkatan udara dan sistem pertahanannya akan terus mencegat setiap rudal dan pesawat tak berawak yang memasuki wilayah udara Iran. Di lokasi berbeda, tepatnya di wilayah Isfahan, Iran juga menembak jatuh pesawat tak berawak yang dikirim oleh Israel. Informasi lain, pemirsa, sejumlah warga Indonesia menyambut Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Rusia. Saat Prabowo menyapa, ada anak kecil minta Lego ke Presiden. Jajaran diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya menginap di Saint Petersburg, Rusia. Ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung para warga Indonesia yang menantinya. Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang anak dari diaspora Indonesia. Anak laki-laki ini meminta Lego kepada Presiden Prabowo. Ganteng sekali. Makasih. Bapak izin mahasiswa dari Papua. Jangan dorong, Re. Presiden. Katanya mau Lego. Lego, you want Lego? Yes. Okay. Hey. Get this boy Lego. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Makasih, Pak. Momen ini langsung disambut tepuk tangan dan sorakan hangat dari WNI. Presiden pun menyalami seluruh WNI yang menyambutnya. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut menyambut kedatangannya. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Sejumlah mahasiswa dihalau pas pampres saat wakil presiden melintas di Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka dihalau petugas setelah membentangkan poster kritikan terhadap Wapres Gibran yang sedang melintas. Video amatir merekam saat 3 mahasiswa dihalau petugas keamanan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam video amatir yang beredar, petugas tersebut menyita poster yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Kapolres Blitar Kota Kompol Subiantana menyatakan pasca insiden tersebut, 3 mahasiswa tidak ditahan dan diminta pulang. Ya, informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan. Gitu. Kalau untuk ketentuan pengamanan memang harus steril ya untuk apa? Ya kalau VVIP kan harus steril, kan tidak ada benda lawan gitu. Kalau isi dari posternya itu apa sih, Den? Wah, saya tidak tahu nanti posternya itu isinya apa, yang jelas kan ya namanya orang banyak kan kita tidak tahu. Di Blitar, Jawa Timur, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berziarah dan melakukan tabur bunga ke makam Presiden pertama RI Soekarno. Wapres Gibran ditemani Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gibran mengenang Soekarno sebagai tokoh yang banyak memberikan dampak besar bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Dalam kesempatan itu, Gibran juga berdoa di pusara Bung Karno. "44 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tempat judi kasino berkedok tempat futsal. Dari lokasi, polisi menyita uang 3 miliar rupiah. Polda Jawa Barat mengungkap kasus kasino yang berkamuflase tempat futsal di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dari 63 orang yang diperiksa, sebanyak 44 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka merupakan manajemen serta pegawai yang bekerja di kasino. Kondisinya sangat tersamar ya di keramaian kota. Kemudian promosi yang kesini adalah futsal. Kita lihat tadi ada beberapa barang bukti kendaraan yang dipakai oleh pengguna dan juga karyawan di sini yang sudah kita amankan juga di sana. Dari hasil penyelidikan terbaru, petugas berhasil menemukan uang tunai sebanyak 350 juta rupiah serta saldo rekening sebanyak 2,73 miliar yang disinyalir digunakan untuk berjudi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, A-News melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri guna pemeriksaan terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Dalam pemeriksaan hari ini, Angga Nugraha sebagai pelapor dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik. Selama pemeriksaan, Angga menjelaskan 8 bukti-bukti yang diserahkan ke polisi terkait laporannya terhadap Budi Ari Setiadi. Sementara itu, ia juga mengaku siap jika kembali dipanggil untuk memberikan keterangan. Selain itu, kuasa hukum PD Perjuangan Wiradharma Harifa juga meminta penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri terus melanjutkan laporan pihaknya. Dirinya pun juga meminta polisi menetapkan Budi Ari menjadi tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PDIP terkait kasus judi online di Kominfo. Dalam pemeriksaan tadi memang ada 29 pertanyaan yang ditanya kepada saksi pelapor bahwa terkait lebih fokus kepada isi percakapan itu, ya. Isi percakapannya itu mana yang mengandung yang menurut pelapor itu yang menjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, tadi itu sudah kami jelaskan semua. Tenang ya, Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Sebelumnya, Pak. anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PD Perjuangan Darmadi Duryanto menegur dan mencecar Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Darmadi meminta Budi Ari tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online.